رب العالمين فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وسعار المؤمنين ولسان المتقين. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang besar. Kita dapat menjalankan syiar Islam, meletakkan kaki ke masjid jami yang mulia Al-Ikhlas ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama kami mengkhatib dan mewasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dengan takwa tersebut berusaha kita menjalankan segala perintahnya Allah dan berusaha kita menjauhi segala cegah dan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kali salam, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atau terlimpahkan kepada Nabiuna wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang mana kita berharap syafaat pertolongannya di padang mahsyar kelak. Semoga kita semua yang di sini, jamaah kaum muslimin se-Indonesia, sedunia dan khususnya di Sumatera Barat Al-Ikhlas mendapat syafaat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Hari raya Idul Adha disebut dengan hari raya kurban, yang mana hari raya pengorbanan dengan sejarah yang mana 3 tokoh yang terkenal setelah tokoh Qabil dan Habil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, anaknya Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar alaihissalam. Jamaah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha yaitu Idul Kurban dari 10 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik 11, 12 dan 13 itu disunahkan kita berkurban bagi yang mampu. Apabila kita mampu dalam masa bulan, maka kita bisa berkurban selain sapi, domba dan kambing. Setiap orang bisa berkurban walaupun 1 anak ayam atau ayam tunggal. Apabila kita akan mampu lagi kita sapi, boleh bersama bagi orang yang lapar yang membutuhkan 20 ayam. Kenapa? Karena sedekah pengorbanan kita di Idul Fitri ini adalah sebagai pembelaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan itu akan berbentuk syafaat pertolongan di yaumul mahsyar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Pengorbanan yang besar yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam, sehingga agama Islam ini diteruskan syariatnya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim adalah orang yang dermawan. Pada saat itu Nabi Ibrahim yaitu mensedekahkan 100 unta, 300 kerbau dan 1000 domba, lebih kurang pada waktu itu kurang lebih 20 miliar lebih. Baru itu yang paling dermawan, karena pada waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak yang disebut dengan Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak keturunan daripada Bani Yahudi, Nabi Ismail keturunan dari Bani Quraisy atau orang Islam. Sehingga Nabi Ibrahim berajar, wahai Allah, apabila saya punya anak laki-laki, beliau akan dibuatkan bisa berajar. Kalau sudah berajar, kurbannya tidak boleh kita makan dari awal karena kewajiban. Tapi kalau kurban sunnah yang mampu, boleh sepertiga atau sedikitnya kita makan yang berkurban. Itu saja bedanya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, apabila saya punya anak laki-laki, saya belum punya anak sudah tua, saya akan kurbankan untuk cinta saya kepada Allah. Jangankan segini banyaknya hewan, anak pun saya kurbankan kalau saya punya anak laki-laki. Keceplosan itu adalah oleh ayat Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim sudah tua, kata
pertamanya yaitu Siti Hajar, Siti Sarah, Nabi Ibrahim nikah sama lagi. Kalau sudah tua kita belum ada keturunan. Siapa yang menyuruh Sarah Islam ini mentauhidkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kata Ibrahim, kagetlah. Bentar, aku cari yang pas. Jangan bentar-bentar, ini kita ada pemuda yang cantik ya soleha, namanya Siti Hajar. Nikah Ibrahim, alhamdulillah nikah kabul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersolat nikah terhadap budaknya, punya anak Nabi Ismail alaihi salam. Setelah punya anak wanita di bawah 7 tahun, suami istri pertamanya laki-laki yang hamil tua, punya anak yaitu Ishak alaihi salam. Lalu kata pada Jibril, wahai Ibrahim, kami dijanji sama Allah, jangan dikorbankan 1000 domba 20 banyak tersebut kalau sebentarmu. Anak pun kau korbankan. Ini berita dari Allah. 3 kali mimpi di hari di tanggal 8 Dzulhijjah, hari yang disebut tahunnya hari berpikir. Di 9 Dzulhijjah lagi hari Arafah, mimpi lagi. Kata Nabi Ibrahim, ini benar-benar dari Allah. Wahai anak yang tercinta Allah, tapi bil ma'rifatillah, ma'rifat kepada Allah, cinta kepada Allah, ini anak dan istriku. Innama awladukum wa awladukum fitnah. Sungguhnya anak hartamu adalah cobaan dekat sama Allah atau jauh kepada Allah. Wahai anakku, singkat cerita, saya ini mimpi 3 kali, kata Allah, karena saya bertanya, saya suruh menyembelih, tapi yang disembelih yang tua Ismail, yang paling saya, yang paling ganteng, oleh Ismail masih anak-anak. Kata Nabi SAW, wahai Allah, jangankan saya dikorbankan, bahkan 1000 saya sambut, tapi dengan selalu, wahai ayah berkutuk bapak saya. Apabila saya sudah meninggal nanti, karena sampai ada anak seumuran saya yang remaja lewat depan rumah ayah, karena tangan ibu menangis. Apabila saya nanti dipotong nanti, ayah jangan selalu menyebut nama saya. Dan apabila saya dipotong nanti, tolong ikat tangan dan kaki saya. Itu kata Nabi Ismail alaihissalam. Alangkah berbaktinya seorang Nabi Ismail kepada ayahnya, karena itu adalah mimpi yang benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Hajj 27, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah menerima daging-daging yang menjadi korban dan darahnya, melainkan saya dengan syarat takwa dan ikhlasnya. Artinya Nabi Ibrahim setelah sudah cerita, datanglah iblis. Imam Al-Ghazali kata iblis, Ibrahim jangan, kita bisa kalian anak saja anak. Dilempar sama lamparan kerikil 3 kali lagi iblis ke istrinya Ibrahim. Kemudian Siti Hajar, jangan. Ini anak kamu sayang, ini masih selama yang lagi enak-enaknya kamu punya anak 1. Terus yang satunya 1, jangan diberi, jangan diberi. Itu benar-benar Allah. Ditipu lagi wali iblis, seperti lagi bisa. Terakhir Nabi Ismail alaihissalam. Nama Nabi Ismail ditipu lagi. Makanya itu saja mereka semua akrabat, Rusqa dan beberapa tinggalkan selama 3 hari. Kemudian itu adalah simbol kita mengatakan godaan setan, karena setan sedang biasa membawa umat atau orang Adam agar tersesat dan menemani dia di dalam neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Sehingga cerita setelah Nabi Ismail dikasih tausiah oleh Nabi Ibrahim, dibawa di tempat lapang yang luas, dicabutlah mata Nabi Ismail. Wahai anakku, ini saatnya akan aku kurbankan. Sekali dipotong, ini akan saya. Yang kedua kali ada seruan dari langit, malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memimpin malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua malaikat Jibril. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu bil ma'rifah Nabi Ismail menjawab lagi,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu tiga-tiganya makhluk Allah yang mulia itu menangis. Lalu Allah kirim yang namanya domba, jibat yang sangat indah, hampir menyamai unta yang kecil, tetapi paling indah untuk mengganti sesembahannya atau sembelihannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sembelihannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga kita setelah disembelih dibagikan kepada fakir miskin. Domba tersebut itulah syariat kurban. Lalu menangislah Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, wahai anakku, dari hari ini aku akan sebagai penerusku, menjadi nabi setelahku, dan bersama saudaramu menjadi nabi setelahku. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Berkorban itu untuk dilaksanakannya dibalas dengan pahala sehelai rambut dengan beberapa helai kebaikan. Onta rambutnya bulan, kambing jutaan, ayam ribuan, dikali beberapa kebaikan. Alangkah banyak jutaan kebaikan kita, Allah angkat derajat kita di surga karena berkah pengorbanan kita. Baik pengorbanan yang namanya binatang ternak atau pengorbanan amal dan harta, pengorbanan yang ilmu, dan pengorbanan waktu kita ibadah kepada Allah. Lalu Allah hitung dinaikkan derajat kita di surga. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu kitab kuning, yaitu dijelaskan dalam Risalatul Nasrul Ibad, Imam Syihabuddin Ahmad Al-Hajar Al-Asqalani telah menjelaskan 3 perintahnya Nabi Daud alaihissalam agar kita bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akun ala ajri ala yastagina ila bi salatin. Wajib kita orang yang berakal, kata Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi yang sering puasa Senin, Rebu, Jumat, puasa sehari, besok buka. Sehari, besok buka. Padahal paneling banyak harta dan menjadi raja di zamannya. Penerusnya punya anak Nabi Sulaiman yang kerajaannya dari ujung timur sampai ke barat. 3 kewajiban bagi orang berakal apabila ingin dekat kepada Allah, menjadi kekasihnya Allah. Yang pertama, tajawwarul lima'adin mamu'annatin lima ma'asin wa talabul lazzatin bihalal. Yang pertama, carilah bekal niat berazam untuk akhirat. Walau akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu utama, kita akan bersama Nabi Adam di surga. Berazam niat untuk akhirat, maka dunia bagaikan bayangan. Yang kedua, menyiapkan bekal hidup di dunia ini secukupnya. Kaya itu bukan kaya harta, bukan kaya yang namanya pangkat jabatan, tapi sehari 2 hari kita bisa makan dan bersyukur kepada Allah dan tidak punya hutang yang banyak, itu kaya. Itu disebut dengan al-ghina. Ghina ila ghina purhaka, tidak ghina yang namanya kaya harta, tapi ghina yang sesungguhnya ghina bil qadaru wa bil ridha lillahi ta'ala. Ghina yang menerima dan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi Daud, apabila engkau ingin dekat kepada Allah, berusaha mencari yang halal. Apabila tidak halal, jangan tinggalkan anak istri, tapi buat jalan. Sumbang ke bina sosial, buat jembatan. Walaupun mampu tidak mau tidak apa-apa. Tetapi yang halal itu untuk melakukan anak istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin ini saja singkat khotbah Idul Adha kita berdoa dengan doanya Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadam baladil amin al-mazlumi wa bani an-tawajal asnam. Rabbi inna hunna adzakanna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innahu ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Janganlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Wahai Tuhanku, barang siapa mengikuti aku sebagai nabi, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakai
Sungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, apa yang kami lahirkan zahir dan batin kami ya Allah. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, dan tidak ada baik yang Allah ketahui itu. Semua yang Allah ketahui yang bumi dalam bumi kami. Rabbi ta'ala muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a ya Tuhan kami. Jadikanlah anak keturunan kami sampai hari kiamat anak cucu yang taat mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenalkan doa kami. Walhamdulillah ja'alna wa iyyakum bil amilina wa fa'ina amin. Wa